Ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya. Ya, dia adalah orang yang selalu saya minta nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Indonesia. Kalau kita perhatikan pengakuan dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam permasalahan ijazah Jokowi, mereka ini mengaku sebagai ilmuwan, peneliti. Jadi yang mereka lakukan adalah kegiatan ilmiah dalam bentuk penelitian. Tentu bisa kita interpretasi penelitian mereka ini berangkat dari adanya isu atau dugaan yang mungkin entah siapa, dari siapa asal mulanya. Katakanlah mungkin yang sudah terkenal itu Bambang Tri, atau mungkin ada yang sebelum-sebelumnya. Sehingga kedua ilmuwan ini terutamanya tertarik untuk meneliti. Yang diteliti apa? Apakah yang diteliti itu kebenaran isunya atau langsung meneliti ijazahnya? Apakah dua konteks ini bisa dipisahkan atau harus dirunut dulu? Yang mana yang harus diteliti dulu oleh katakanlah pasukan ilmuwan ini, terutama Roy Suryo dan Rismon? Misalnya kalau isunya berarti harus melakukan penelitian narasumber. Ya katakanlah misalnya meneliti buku dari Bambang Tri, maka mereka harus menelusuri narasumbernya ini. Bambang Tri ini asalnya tuh di mana, dari siapa. Ya mereka harus terjun ke lapangan, mewawancarai orang-orang atau tokoh-tokoh yang disebut-sebut oleh Bambang Tri misalnya dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Atau seperti yang kita sudah lihat bersama, di mana Roy Suryo katakanlah atau Rismon Sianipar yang meneliti foto ijazah Jokowi itu, di mana hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar benar tidaknya isu yang ada itu. Katakanlah apa yang dituliskan oleh Bambang Tri, ya itu bisa dikatakan Rismon atau Roy Suryo telah melakukan kegiatan penelitian sebagai ilmuwan yang meneliti kebenaran isu itu. Sekurang-kurangnya begitu apanya gambarannya. Dalam artian penelitian tersebut dapat memperkuat kecurigaan lah yang disebarkan oleh isu tersebut. Belum bisa benar-benar menjadi mungkin dalam tanda kutip alat bukti. Masih harus melakukan semacam langkah hukum apabila akan dikasuskan atau dibawa ke ranah hukum. Karena bagaimanapun isu yang berkembang itu sehingga ada penelitian yang mungkin dalam tanda kutip abal-abal itu memang arahnya kepada pidana. Kan tidak lucu kalau hanya sekedar wah pokoknya kita udah tahu sekarang ijazah Jokowi palsu gitu, ijazah Jokowi asli misalnya. Karena apa yang dilakukan oleh penelitian Roy Suryo, Rismon CS, mungkin ada yang lainnya itu yang berbarengan dengan isu itu, bukan saja dari Bambang Tri mungkin atau siapa saja yang turut berpartisipasi mempercayai dan juga menyebarkan isu tersebut, itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan otoritas UGM sebagai lembaga yang bisa mengatakan bahwa ijazah ini asli atau ijazah ini palsu. Harus setidaknya kita katakan dimediasi atau dibawa ke jalur hukum. Katakanlah Roy Suryo CS yang sebagai peneliti dan siapapun yang mendukungnya berhasil mencapai derajat atau posisi berkapasitas. Ya tidak perlu kita pungkiri bahwa mereka memang ilmuwan dan juga lulusan UGM. Starringnya itulah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tipa, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang mendukung juga lulusan UGM, ada yang profesor bahkan, walaupun tidak secara langsung ikut dalam barisan atau pasukan pejuang kebenaran itulah. Maksudnya itu kapasitas setidaknya sebanding dengan dalam kaitannya dengan penelitian itu adalah labor forensik Polri itu. Sehingga dalam
pergumulan ijazah Jokowi ini nantinya katakanlah masuk ke jalur hukum, ada 3 statusnya gitu. Ada yang punya kapasitas, ya ini harus disandang oleh Rismon CS supaya bisa menjadi pembanding dari labor forensik Polri tersebut, yang kemudian ditengahi oleh katakanlah pengadilan, supaya ada aspek legalitas yang nanti hasilnya akan menjadi rujukan masyarakat luas. Walaupun tetap saja UGM sebagai yang punya otoritas, tetapi kalau kapasitas dari Rismon CS dapat mengalahkan labor forensik Polri dalam aspek pembuktian, maka tentu otoritas UGM bisa digoyang juga akhirnya. Ya apalagi kalau penelitian mereka itu memang bisa mematahkan argumentasi dari pihak UGM. Akan tetapi di satu sisi pihak Roy Suryo dan Rismon dan kawan-kawan mereka ini sampai hari ini yang dipersoalkan mereka atau yang mereka laporkan hanya Jokowi dalam kaitan dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut. Sehingga jika demikian, maka katakanlah Rismon CS ini harus mempertegas bahwa dugaan mereka yang terjadi adalah pemalsuan ijazah. Mereka hanya menduga Jokowi yang telah memalsukan ijazah. Hal itu menghasilkan persepsi bahwa dalam hal ijazah Jokowi ini hanya ada satu orang yang diduga atau layak dituntut, yaitu Jokowi yang telah melakukan perbuatan memalsukan ijazah. Sehingga harus dipersepsikan bahwa Jokowi tidak ada hubungannya dengan UGM, tidak pernah kuliah di UGM, dia tidak pernah melakukan kegiatan apapun di UGM, karena yang dilakukannya adalah memalsukan ijazah, membuat sendiri ijazah tiruan UGM. Saya pikir begitu konsekuensinya dari apa yang dilakukan oleh pihak Rismon CS ini, yang hanya mempermasalahkan atau melaporkan Jokowi. Jadi mereka ini, Roy Suryo, Rismon, dan CS-nya idealnya tidak perlu repot-repot ngulik-ngulik di UGM, nyari skripsi lah, data-data Jokowi lah, tidak perlu. Karena ya persepsinya harus begitu tadi. Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, tidak ada urusan dengan UGM, tidak ada hubungan dengan UGM. Ijazah yang ada pada Jokowi hanya ijazah palsu yang dipalsukan atau hanya ijazah tiruan UGM. Begitu saja. Tinggal mereka ini, para penggugat ijazah Jokowi ini, mencari alat bukti untuk dilaporkan ke polisi. Katakanlah isunya yang berkembang itu Jokowi mencetak di Pramuka atau di Jalan Pramuka, saya juga nggak tahu di mana itu, ada percetakan yang bisa mencetak dokumen yang sangat identik dengan dokumen otentik. Seperti juga sudah ada yang membocorkan salah seorang mantan intelijen yang mengatakan pernah ada orang mencetak visa untuk ke Amerika dan bisa digunakan. Jadi Rismon CS ini mestinya fokus di situ aja. Jokowi tidak pernah ada hubungan atau urusan dengan UGM. Jokowi hanya mencetak sendiri ijazahnya, katakanlah di Jalan Pramuka, membuat ijazah tiruan. Selesai, tinggal dibuktikan. Misalnya ketemu di situ orang yang mencetak ijazah Jokowi, ketemu misalnya. Saya kira itu menjadi penting, atau mungkin sedang dipersiapkan oleh kubu Roy Suryo Rismon CS ini. Ya karena kalau memang ditemukan ada orangnya di situ, katakanlah di Jalan Pramuka itu atau dipercetakan di Jalan Pramuka, yang benar-benar saksi hidup mengaku, ya saya yang mencetak ijazah Jokowi pada tanggal sekian, tahun sekian, dan saya serahkan kepada Jokowi ijazah tersebut, di mana ya itu bisa kita katakan selesai Jokowi. Tetapi dalam kaitan tersebut tidak sesimpel itu. Apabila ditemukan saksi tersebut, kan tidak hanya yang akan didengarkan itu kesaksian, omon-omon dari orang tersebut. Justru pada saat itulah ilmu digital forensik Rismon Senipar dan Roy Suryo idealnya berguna untuk melacak saksi tersebut. Ya karena kan sebagai ilmuwan, oh ada yang saksi yang mengaku, dan ini juga bisa jadi tersangka kan. Pokoknya ada orang yang mengaku, saya yang cetak ijazah Jokowi, saya kasihkan Jokowi. Oke, ini orang harus diteliti oleh Rismon CS kan. Kamu di mana cetaknya? Mana komputernya? Itu kan akan terdeteksi semua tuh. Mana template ijazahnya itu? Siapa yang mengasih kamu template ijazah? Atau kamu bisa meniru ijazah tersebut dari scan, misalnya kamu gambar sendiri, katakanlah pakai Corel Draw atau pakai apa, pakai AutoCAD. Ya kan peneliti nih Rismon CS ini harus diteliti nih. Jalan Pramuka itu di mana katanya ijazah Jokowi dicetak? Ya kan mestinya ada komputernya, kan bisa dilacak komputernya loh.
Mana filenya? Tahun berapa ini filenya ini dibuat? Ya harus dibongkar semuanya. Silakan kalau memang kubu Roy Suryo CS atau Rismon CS ini sudah sampai pada kekuatan menemukan saksi kunci lah kita katakan, yang membuat ijazah Jokowi di Pramuka dan menyerahkan dokumen ijazah tiruan tersebut ke Jokowi. Silakan. Dan silakan gunakan pengakuan saudara-saudara Rismon CS dalam hal ini sebagai ilmuwan. Silakan teliti secara digital forensik. Karena itu ada programnya, ada filenya kan, ada template ijazahnya itu kan. Di situ akan terdeteksi semuanya, ada apa istilahnya metadata lah, apalah. Ya silakan menggunakan ELA di situ kan. Untuk melihat template kan, template itu kan dia digital. Atau mungkin ya ini kenapa bisa sampai mirip banget dengan ijazah di UGM. Oh mungkin ada orang dalam di UGM itu yang memberikan kopian template-nya itu kepada percetakan yang ada di Pramuka. Ya itu silakan aja diteliti oleh Rismon CS dan Roy Suryo lah setidaknya ya kan. Maka akan kuat perlawanannya kepada katakanlah adanya dugaan atau indikasi Jokowi memegang ijazah palsu. Hampir bisa kita katakan jika memang terbukti ada yang mencetak itu di Pramuka itu, ya saudara-saudara bisa jadi pahlawan lah, pahlawan pejuang kebenaran. Itu memang harus diberi kesempatan juga bagi kubu Rismon CS untuk membuktikan supaya semua yang menjadi simpang siur dan menyebar kemana-mana isu-isu tersebut dapat berakhir sebagai fakta atau fakta persidangan yang terdakwanya bisa saja Rismon CS atau bisa saja Jokowi, tergantung laporan siapa yang punya alat bukti yang setidaknya relevan dengan delik atau kasus yang dilaporkan itulah. Ya lebih kurang begitu. Intinya kalau yang dipermasalahkan hanya Jokowi saja, maka persepsinya Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, tidak ada urusan dengan UGM. Jokowi hanya punya ijazah tiruan UGM, hasil dari perbuatan memalsukan. Sehingga siapapun atau Rismon CS atau Roy Suryo CS tidak perlu capek-capek, repot-repot, ngulik-ngulik di UGM sana. Atau mungkin dengan cara itu juga sebenarnya mereka sedang melakukan usaha untuk dapat melaporkan UGM juga. Sehingga mungkin juga di satu sisi UGM sendiri dapat melaporkan orang-orang ini juga, yang pada pusaran ini intinya tuh ini adalah pergulatan orang-orang UGM saja sebenarnya.